banget antara damage dan juga defense. Tapi perbedaan besarnya menurutku ada di jungle, yang satu fighter, yang satu adalah assassin. Walaupun demikian dari segi output damage dan juga jungling patternnya ini masih sama-sama kuat. Tinggal bagaimana early gameplay berjalan, karena roamernya menurutku yang menentukan kapan fase kemenangan didapatkan dari masing-masing tim. Wah, aku juga penasaran sama counter initiate ya nantinya ya, counter index yang bisa dimaksimalkan oleh GK juga ya. Mempertimbangkan bagaimana nantinya portal shortcut bisa dimaksimalkan oleh debut chips. Apakah sama halnya dengan adanya Granger Power di game yang sebelumnya? Kita akan langsung lihat visualisasi dari 10 hero yang sudah diamankan. Pertemuan antara GK berhadapan dengan DFYG. So without any further ado, let's get jump to the land of doubt. Yes, ini dia untuk game pertama dari match pertama kita. Match kedua kita, dia Anfeng Yaoguai. Mau teman-teman dari GK Esports dengan Seno yang mencoba untuk ambil ke arah orange buff terlebih dahulu. Sementara kebalikannya dengan purple buff di tangan dari Z yang menggunakan Suyo. Namun dari segi emblemnya, Master Assassin digunakan sama-sama untuk di arah gold laner. Tapi ada perbedaan untuk emblem setnya. Yang satu itu lebih ke arah basic common emblem set, ditambah lagi dengan adanya Granger yang ngambil ke arah Assassin emblem set. Ngebuat Granger sepertinya akan ada sedikit keuntungan untuk di arah early game, tapi nggak terlalu banyak. Tapi bedanya untuk masing-masing jungle, yang satu ngambil ke arah trail, yang satu ngambil ke arah swift, di mana Z yang ngambil swift. Iya, ini bakal ngebantu ya untuk pressure ke area objektif jungle ya juga sebetulnya dari Z. Apalagi pertemuannya ke area assassin kan. Mau nggak mau farming mesinnya yang harus dikejar ya dari Z dengan ngambil ke area swift. Dan masuk menit pertama belum ada skirmish-skirmish mematikan, skirmish-skirmish maut dihindari. Dan so far so good untuk pattern dari masing-masing jungle yang dimiliki ya untuk GK dan juga Dianfen Yaoguai. Walaupun perbedaannya ini early rotasinya juga mengarahnya nggak ke XP tapi gold lane gitu. Iya, karena balik lagi ya, di sini kan sama-sama punya roamer yang lumayan kuat lah menurutku untuk main poking-pokingan kan. Even ke arah chip pun itu masih sakit banget pokingannya dengan crash course. Yang ngebuat akhirnya ya mungkin ini niatnya adalah untuk ngencengin hyper carry mereka di arah mid to late gamenya, yaitu dari Moskov dan juga Granger. Makanya para roamer itu berturun ya pas 15-10 detik sebelum Turtle muncul. Nih, dan ini Turtle yang sudah mulai muncul, akankah di kontes perbedaannya ada di Seno yang sudah mulai memegang kendali, tapi flicker nampaknya sudah mulai dilakukan begitu saja oleh seorang Pixie yang membuat akhirnya satu pemain tumbang first blood mengarah ke sang pemegang Retribution Shen akan terancam ikut serta tewas. Masih ada Quicksand Guard tapi lihat tendangan Dwarf Dragon Maut mengarah ke satu pemain membuat akhirnya ada satu pertukaran juga bisa diambil oleh pemain-pemain dari DK Esports dan ada bukan juga yang sudah mengarah ke Pixie dan juga Spear of Distraction yang connect. Di follow begitu saja yang membuat akhirnya 2 poin eliminasi berhasil diamankan, tapi nyawa dari teman-teman di FYG ditukar dengan ya Turtle Lane yang diamankan oleh seorang Z. Setup awal dilakukan oleh GK Esports dengan adanya Seno yang nge-hit ke Turtle duluan. Smile pun menjaga di bagian depan, namun dari Shen dia masih bermain dengan cukup aman tadi untuk di awal-awalnya. Namun yang gak aman adalah pergerakan dari chipnya Pixiu yang mengincar ke arah belakang, mengincar ke arah Senonya, dan itu adalah kerugian yang sangat besar menurutku. Karena mulai dari Shen yang belum level 4, ini akhirnya nggak ada sisi power yang terlalu besar yang bisa dimaksimalkan. Baru beberapa menit kemudian ada Frigid Glacier yang bisa dibuka, ngebuat akhirnya 2 player menghilang dari Dianfen Yaoguai. Walaupun demikian, dengan Turtle dan juga Seno yang telah ditumbangkan, ini tetap menjadi keuntungan yang sangat besar didapatkan oleh Dianfen Yaoguai. Dan out of nowhere setelah live balik ada pertukaran di 1-1 ya dari KLVJ yang harus tumbang. Begitupun juga dengannya Samo, tapi ini early pressure yang ternyata masif juga ya. Perlawanan dari DFYG membuahkan hasil yang manis yang ngebuat mereka lead tipis loh dari segi gold difference-nya. Ya tetap lead tipis, tapi untuk yang nggak tipis itu ada di tangan dari Z sih. Karena untuk level difference-nya juga udah mulai kerasa juga, tapi lihat Smile. Itu dia Spear of Distractions di-follow dengan adanya Frigid Glacier yang sayang sekali tidak bisa menahan damage yang diberikan oleh seorang Z. Buat akhirnya Smile tanpa Pride of Ice pun harus dibuat tewas di area pertempuran tersebut. Bisa dibilang agak bete juga ya dengan mengambil ke arah Aurora di respon ya. Itu dengan adanya power dari Valentina. Dengan Frigid Glacier Kopgen yang ternyata kenanya, fokusnya itu jatuhnya ke tangan Smile-nya juga gitu loh. Yang ngebuat akhirnya Smile untuk di game kali ini agak sedikit susah bergerak, bahkan sudah 1 kali tumbang. Dan 2 kali terkena Frigid Glacier sendiri. Ini jadi mahal banget ya dengan ternyata di menit-menit awal di FYG udah bisa dapat jawaban nih buat trigger pasif dari Poros yang juga bisa dibilang untuk GK Esports yang untuk move-move-nya si Smile. Dan Turtle yang kedua sudah mulai kembali hadir
kegagalan dari Seno untuk bisa masuk ke area objektif Turtle bahkan membuat gamenya terpick off, apakah akan dia bayar? Karena nampaknya kali ini lagi-lagi GK yang megang kendali di area objektif Turtle-nya, cuman perbedaannya adalah posisi Z-nya juga. Wait, ingat ada chip. Ingat Oh iya, ada chip. itu Itu yang paling penting harus diingat, ada chip. Nggak apa-apa, nggak usah nempel di arah turtle ya. Yang penting chipnya dari Pixie itu di standby gitu loh. Even kelihatan kosong kayak gini, tiba-tiba chip masuk. Tiba-tiba buka dengan crash course, habis itu buka portalnya. Ini yang bakalan menjadi sebuah jump scare. Yep. Menurutku untuk teman-teman dari GK Esports. Apalagi kalau Senonya sendirian seperti sekarang, dimana chipnya pakai konsil. Nah, konsultasi sudah dilakukan, zoning out terjadi di area top lane, tapi Turtle-nya masih bisa diamankan dengan area retribution yang on point. Lihat bagaimana lagi-lagi Seno harus tewas. Menjadi pertukaran yang tidak begitu adil ketika dua player dari GK Esports ditumbangkan begitu saja. Sedangkan Samo tidak ada perjalanan pulang yang aman. Shenpo sebagai gocekan, tapi damage yang diberikan dari kill PG membuat akhirnya nyawa dari satu pemain tumbang. Dan lihat ada satu player lagi yang nyaris hilang, yang membuat akhirnya center turret dari anak-anak GK Esports pun harus ikut terenggang. Baru banget aku bilang tadi dengan gameplay dari chip. Dengan ada chip konsil tiba-tiba masuk di belakang. Dan Seno tidak menyadari bahwa di belakangnya langsung ditubruk. Ditambah lagi dengan crash course, ngebuka portal, ngebuat dia ke immobilize juga. Yang pada akhirnya ngebuat Turtle 1 itu dibayar dengan hal yang mahal banget. 3 player menghilang, 2 turret yang menghilang. Dari arah mid lane dan juga bottom lane. Akhirnya ngebuat GK Esports di keadaan yang sangat-sangat terugikan di perbedaan network 4.000 gold. Jujur ini mahal ya Turtle, tapi ganjarannya begitu banyak. Bahkan dengan hilangnya central turret, ya poros rotasinya semakin luas lagi. Sphere of Distraction masih belum ada follow up dari The Wave Dragon ya, karena memang kondisinya tidak begitu baik. Dan dengan situasi seperti ini mau mainin 4-1, 3-2 bakal enak banget karena shortcut sudah mulai dibuka mengarah ke area Samo. 2 Dragon sudah mulai di open. Terus saja lihat bagaimana Vengeance, tapi tidak bisa memberikan impact banyak bagi seorang Samo. No follow up membuat akhirnya satu pemain hilang untuk nothing. The power of vengeance yang dikeluarkan oleh Cici tadi ngebuat akhirnya dia masih bisa hidup dan bahkan menjadi sebuah distraksi untuk membuang semua skill source dari GK Esports dan dibalaskan dengan Samo yang harus bisa menghilang. Tapi kita juga bisa melihat bahwa untuk Dian Feng Yao Gue, mereka nggak mau bermain terlalu agresif. Mereka main hanya sekedar untuk nge-poke tipis-tipis, habis itu langsung cabut ke daerah belakang. Apalagi dengan adanya turtle yang ketiga yang sudah ready untuk diambil. Karena tadi turtle kedua itu momennya masih pas banget. Dan masih untung buat untuk GK Esports bisa ambil. Karena kalau sampai keambil juga sama Dian Feng Yao Gue, makin parah sih kerugiannya. Dan ngomongin masalah kerugian, lihat mid lane-nya sih beda berapa gold. Oke. 3.500 ya banding 4.000 tadi. Iya, itu baru di mid lane-nya aja. Dengan Iwan juga udah bikin ke arah dari Magic Shoes dan juga Enchanted Talisman. Jadi utility yang ditekankan. Yes, dan juga ada satu penekanan yang diberikan oleh GK ya. Wow, itu defense sendiri tuh. Menilik adanya satu pemain, ada satu player yang ditumbangkan dari GK Esports. Apakah ini kemudian menjadi untung? Karena nampaknya Karvi juga menutupi kerugian dengan adanya permainan push turret, dan sejauh ini aku masih belum melihat Seno mengoptimalkan power dari Farlane-nya. Belum ya, karena emang agak susah untuk Farlane dengan adanya chip di momen kali ini. Apalagi dengan portal, lihat deh posisinya, itu banyak banget yang bisa tiba-tiba masuk begitu aja gitu loh. Dan ini yang ngebuat akhirnya laning jauh pun juga sangat-sangat ngilu untuk dilakukan oleh Seno. Mungkin kalau misalkan temenin sama 2 orang sama Samo gitu juga ya nggak apa-apa lah. Tapi kita juga ada sedikit fun fact bahwa ini adalah debut dari Chip di M6 Wildcard setelah 6 kali di-ban dan 6 kali dilepas namun tidak di-pick. Wow, angkanya cantik juga ya. 6 kali dilepas tapi tidak jadi opsi. Tapi opsi dari DFYG adalah membuka satu buah portal shortcut dari seorang Chips yang baru saja dibahas. Tapi untungnya GK Esports masih bisa memberikan respon positif untuk mundur dulu. Dan tidak ada korban jiwa dari serangan yang sempat diberikan oleh DFYG. Dan pas banget ya untuk menggunakan portalnya tadi di pas angka Lord 55 detik. Jadi kemungkinan besar harusnya kalkulasinya benar bahwa nanti Lordnya datang itu Chip udah punya ultimate lagi. Tinggal lihat aja dari logo sebelah kanan frame-nya Chip dari Pixiu. Karena dia juga udah mengamankan ke arah fleeting time tadi ya. Jadi makin cepat lagi kalau ngasih assist ke arah teman-teman dari Dian Feng Yao Gue. Tadi Pixius sudah mulai ditendang di Guardian of Dragon, bukan target yang tepat nampaknya bagi pemain-pemain dari GK. Lihat bagaimana serangan balik dari DFYG buat akhirnya ada satu pemain yang tumbangkan. Killing spree berhasil diamankan, another killing spree berhasil di secure, bahkan 3 kali
killing spree untuk pemain-pemain di FYG. 3 player juga yang harus hilang untuk nothing. Yes, dan ini akan mengubah gameplay drastis dari Dian Feng Yaoguai. Dengan adanya Lord yang sudah spawn, mereka nggak fokus ke arah sana, mereka akan fokus menuju ke arah mid lane turret yang dimiliki oleh GK Esports. Nampaknya No Lord Steel Party. Mereka akan coba untuk stay forward kah? Tapi respect mengingat cooldown dari 3 player yang mereka tewaskan sudah kembali mengarah ke area mereka ready untuk fight back. Jadi mundur menjadi keputusan yang wise untuk teman-teman dari DFYG. Dan bisa dibilang ini juga sedikit agak misstep menurutku untuk nendangnya itu ke arah chip-chipi. Masalahnya, nendang ke arah belakang, Crash Course itu areanya gede banget. Dan seperti yang kita lihat tadi, nendangnya dari belakang ditahan sama, kalau nggak salah tadi yang nahan tendangannya Samo itu dari Lung tadi. Tapi ini dia portal lagi dibuka. Wow, lihat bakal coba untuk mulai di-invite. Semua pemain-pemain yang dimiliki oleh DFYG membuat akhirnya Seno again and again hilang untuk kali ketiga. Yap, dan ini sama sekali nggak ngasih space untuk Seno bisa mengejar kekuatan dari Z. Tapi balik lagi, kalau sampai chip yang ditendang, ini banyak banget yang kena stun dan semakin banyak yang kena stun, makin besar juga damage-nya. Harus ingat hal tersebut karena tabrakan dari sini juga akan diingat oleh teman-teman dari GK Esports pasti. Semua resort sudah mulai terbuka. Ada Raging Science di bawah dengar. Dia satu ball upsweep flicker, tapi tidak banyak hal yang bisa dilakukan oleh GK Esports. So DF